Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan sistem kesehatan nasional. Perkenalkan, nama saya Adiska Rahma Maulida dan kelompok saya ada Amanda Lintang, Aura Alfiona, Fedi Nadia, Nurwardatul, dan juga Umayyah Nazla. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penelitian dan pengembangan. Pengelolaan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan dan penapisan teknologi, dan produk teknologi kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna memberikan data kesehatan yang berbasis bukti untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Nurwadatul Firdaus. Di sini saya akan membaca unsur-unsur dari penelitian dan pengembangan kesehatan. Yang pertama ada biomedis dan teknologi dasar kesehatan. Biologis dan teknologi dasar kesehatan ini meliputi kegiatan riset untuk memecahkan permasalahan ditinjau dari aspek host, agen, dan lingkungan dengan pendekatan biologi, molekuler, bioteknologi, dan kedokteran guna peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Yang kedua adalah teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, yaitu meliputi kegiatan riset untuk menilai faktor risiko penyakit, penyebab penyakit, prognosa penyakit, dan risiko penerapan teknologi dan produk teknologi kesehatan, termasuk obat bahan alam terhadap manusia guna peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Yang ketiga ada teknologi intervensi kesehatan masyarakat, meliputi kegiatan riset untuk menilai besaran masalah kesehatan masyarakat, mengembangkan teknologi intervensi, serta menilai reaksi lingkungan terhadap penerapan teknologi dan produk teknologi guna peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Yang terakhir ada humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi kegiatan riset untuk menganalisis bidang sosial, ekonomi, budaya, etika, hukum, psikologi, formulasi implementasi, dan evaluasi kebijakan, perilaku, peran serta dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan perkembangan teknologi dan produk teknologi kesehatan guna peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Amanda Lintang Febrianti akan menjelaskan tentang prinsip penelitian dan pengembangan. Ada 7, yaitu yang pertama terpadu, berkesinambungan, dan paripurna, yaitu meliputi riset yang dilakukan berkala juga sebagai kelanjutan hasil riset sebelumnya serta dilakukan menyeluruh. Yang kedua ada akurat dan akuntabel, yaitu harus dilakukan secara teliti dan berbasis bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga, persetujuan setelah penjelasan, yaitu harus dilakukan atas dasar persetujuan dari pemerintah dan apabila melibatkan manusia harus atas dasar persetujuan yang bersangkutan setelah diberikan penjelasan terlebih dahulu. Yang keempat, bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Itu harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait dan kompeten, bekerja sama, dan dilakukan secara cepat dengan ketepatan yang tinggi, termasuk dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga peneliti kesehatan, serta pemanfaatan fasilitas sebagai wahana pendidikan tenaga peneliti mencapai jenjang keahlian tertinggi. Selanjutnya, norma agama, yaitu tidak boleh bertentangan dengan norma agama dan yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia. Kemudian kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang didapatkan melalui tahap-tahap metode ilmiah. Yang terakhir, perlindungan terhadap subjek penelitian dan etik, yaitu penelitian yang dilakukan harus menjamin perlindungan terhadap subjek penelitian serta kerahasiaan identitas dan data kesehatan subjek penelitian harus dijaga. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aura Alfiona Fitra. Di sini saya akan menjelaskan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Yang pertama, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Yang kedua, diselenggarakan untuk mencegah terjadinya penyakit,
mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan. Yang ketiga ditujukan untuk meningkatkan mutu pengelolaan upaya kesehatan dan untuk mendukung pengembangan kesehatan secara keseluruhan. Yang keempat, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang memerlukan uji coba terhadap manusia dilakukan dengan jaminan tidak merugikan manusia yang dijadikan uji coba. Yang keenam, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dilakukan terhadap hewan dan makhluk hidup lainnya harus dijamin untuk melindungi kelestarian hewan dan makhluk hidup lainnya tersebut. Yang ketujuh, untuk penelitian penyakit infeksi yang muncul baru atau terulang harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir, penyelenggaraan yang membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat tidak diizinkan dan dilarang untuk dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Saya Fedi Nadia Ayu Permata ingin menjelaskan tentang tata hubungan subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan dengan subsistem lainnya. A. Subsistem upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk penyelenggaraan subsistem tersebut diperlukan berbagai upaya dengan menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia. B. Subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan diselenggarakan untuk memberikan data dan informasi di bidang kesehatan yang berbasis bukti. Tersedianya data dan informasi di bidang kesehatan yang berdasarkan hasil penelitian, pengembangan, penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan akan dijadikan dasar rumusan strategi kebijakan dan program upaya kesehatan. C. Subsistem pembiayaan kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan ketersediaan pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk diselenggarakannya upaya kesehatan secara merata, terjangkau, dan bermutu bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya, Ulayana Zaldania, akan melanjutkan penjelasan tentang tata hubungan subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan dengan subsistem lainnya. Untuk poin D, subsistem sumber daya manusia kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu dalam jumlah dan jenis yang mencukupi, terdistribusi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna serta dikembangkan sehingga upaya kesehatan dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Untuk poin E, ada subsistem kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan diselenggarakan guna menjamin keamanan, khasiat, manfaat, mutu, semua produk kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar. Menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial, perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, dan penggunaan obat yang rasional dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk poin F, ada subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan fungsi-fungsi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, informasi kesehatan, dan hukum kesehatan yang memadai dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna. Untuk poin yang terakhir ada subsistem pemberdayaan masyarakat diselenggarakan guna menghasilkan individu, kelompok, dan masyarakat umum yang mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Masyarakat yang berdaya akan berperan aktif dalam penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumber daya manusia kesehatan, subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Masing-masing subsistem tersebut perlu membuat pencatatan dan pelaporan serta diupayakan agar saling bersinergi, sehingga secara keseluruhan subsistem tersebut saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, pada kesimpulannya, SKN ini merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang pembangunan kesehatan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan derajat masyarakat yang setinggi-tingginya. Melalui subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, SKN akan melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan yang akan menghasilkan suatu informasi yang nantinya digunakan untuk membuat kebijakan kesehatan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.